3 kali cetak sejarah, ada satu yang belum dirasakan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali mencatatkan sejarah baru untuk sepak bola tanah air. Juru taktik asal Korea Selatan itu membawa timnas U23 Indonesia ke Piala Asia U23 2024 Qatar. Ini untuk pertama kalinya, timnas U23 Indonesia tampil di ajang tersebut. Kesuksesan timnas U23 Indonesia ini tidak lepas dari racikan tangan dingin Shin Tae-yong. Garuda Muda berhasil memuncaki klasemen akhir grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 dengan mendapatkan 6 poin usai menumbangkan Taiwan dan Turkmenistan. Dua laga itu digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Shin Tae-yong sebelumnya juga telah sukses membawa timnas U20 Indonesia mendapatkan tiket ke Piala Asia U20 2023. Ini setelah timnas U20 Indonesia keluar sebagai juara grup F usai mengalahkan Vietnam, Timor Leste, dan Hong Kong di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, pada 10–18 September tahun 2022. Sayangnya di Piala Asia U20 2023 yang digelar di Uzbekistan, timnas U20 Indonesia gugur di babak penyisihan grup A. Garuda Asia hanya mendapatkan 4 poin hasil kalah dari Irak, imbang lawan Uzbekistan, dan menang atas Suriah. Satu lagi, Shin Tae-yong juga telah mampu membawa timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Tiket itu didapatkan usai timnas Indonesia mengalahkan Taiwan dalam 2 pertandingan pada laga playoff kualifikasi Piala Asia 2023 beberapa waktu lalu. Di Piala Asia 2023 nanti, timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Kesuksesannya membawa 3 tim merah putih ke turnamen level Asia mengundang komentar dari Shin Tae-yong. Pelatih berusia 54 tahun itu mengatakan sepak bola Indonesia sudah sangat berkembang. Timnas Indonesia sudah bisa bersaing dengan negara-negara di level Asia. Menurut saya timnas Indonesia memang sangat berkembang. Mungkin ini sama yang dirasakan oleh fans atau wartawan yang merasakan saat datang ke lapangan langsung. Sekarang sudah berkembang dan untuk kedepannya akan lebih berkembang lagi, kata Shin Tae-yong. Meski begitu, ada satu hal yang masih belum dirasakan Shin Tae-yong. Sejak didatangkan pada Desember tahun 2019, Shin Tae-yong belum pernah membawa timnas Indonesia juara Piala AFF. Shin Tae-yong pernah membawa timnas Indonesia 2 kali ke final saat Piala AFF 2020 dan Piala AFF U23 2023. Sayangnya di laga final itu, timnas Indonesia tumbang dari Thailand dan Vietnam. Nah, Shin Tae-yong merasa masih penasaran dengan Piala AFF. Sayangnya, ia sepertinya tidak bisa merasakan lagi memimpin timnas Indonesia di Piala AFF karena kontraknya akan berakhir pada Juni tahun 2024. Sementara Piala AFF Senior baru akan digelar pada akhir tahun 2024. Untuk Piala AFF, saya memang ingin juara tetapi itu harus banyak yang masuk akal dan pas juga. Untuk saat ini saya berani bisa bicara bahwa kalau kita bisa juara di Piala AFF, setidaknya, kami tidak akan kalah untuk memperebutkan juara, tutup Shin Tae-yong. Pelatih Turkmenistan waspadai 5 pemain timnas U23 Indonesia, Marcelino dan Sananta paling berbahaya di lini serang. Pelatih Turkmenistan, Ahmet Agamiradov menyebut beberapa pemain timnas U23 Indonesia yang berbahaya. Turkmenistan melakukan persiapan akhir jelang lawan timnas U23 Indonesia dengan berlatih di lapangan Banyuanyar, Solo pada Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Pelatih timnas U23 Turkmenistan, Ahmet Agamiradov menjelaskan persiapan timnya sangat baik usai beristirahat selama 6 hari. Persiapan sangat bagus, kami punya 1 minggu dan hari ini adalah sesi latihan terakhir kami sebelum laga, kata Ahmet Agamiradov saat ditemui bolasport.com. Pemain juga siap untuk laga besok, kami menunggu hasil yang baik, tambahnya. Ahmet Agamiradov sangat mewaspadai para pemain timnas U23 Indonesia. Apalagi Garuda Muda mencatatkan kemenangan besar 9-0 atas Taiwan di laga perdana. Saya pikir semua pemain Indonesia perlu diwaspadai, mereka sangat berpengalaman, kata Ahmet Agamiradov.
Sayangnya, kiper Hernando Ari tak banyak melakukan pekerjaan di laga terakhir, bek juga, tambahnya. Agamiradov menyebut 5 pemain yang ia waspadai dari timnas U23 Indonesia. Mereka adalah Ramadan Sananta, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Ilham Rio dan Pratama Arhan. Pemain menyerang juga bagus, nomor 9, Ramadan Sananta, nomor 7, Marcelino Ferdinand, ujarnya. Di tengah, nomor 6, Ivar Jenner, di sisi sayap juga dengan nomor 2, Ilham Rio, dan nomor 12, Pratama Arhan, semua pemain bagus, tambahnya. Saat ditanya mengenai pendapatnya soal kemenangan timnas U23 Indonesia dengan skor 9-0 atas Taiwan, Ahmed Agamiradov cukup takjub. Ia menyebut bila faktor Sintayong yang sudah mempersiapkan tim sejak lama membuat Garuda Muda menang besar. Saya juga menonton laga timnas U23 Indonesia, kata Ahmed Agamiradov. Di laga itu, Indonesia sangat kuat. Yang saya tahu, dia, Sintayong, menyiapkan tim ini selama 3 tahun. Beberapa pemain juga berpengalaman di timnas senior, itulah mengapa saya pikir Indonesia sangat kuat, tambahnya. Meski begitu, Ahmed Agamiradov tetap ingin memberi perlawanan maksimal kepada timnas U23 Indonesia. Mereka, Indonesia, juga dalam kondisi bagus, kata Ahmed Agamiradov. Saya pikir mereka juga siap untuk laga besok, tetapi kami akan berusaha yang terbaik untuk besok, tambahnya.